Jadi ini perlu tahu ilmunya. Perlu tahu ilmunya. Jadi kita usaha dipakai buat ibadah apapun ya. Mau profesinya apapun selama halal. Selama tujuannya buat napakoh, buat jaga dirinya jangan sampai meminta-minta sama orang. Ini ada riwayat sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Begitu Nabi pulang dari perang Tabuk, Nabi ketemu sama sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Itu Sa'ad bin Mu'adz kerjanya kuli. Begitu nemu Nabi, ini sahabat cium salaman sama Nabi. Begitu salaman, Nabi kan tangan lembut kayak agar. Nabi tangannya halus. Begitu dia salaman, berasa nih tangan sahabat kasar banget. Beda orang yang kerjanya di ruangan AC yang nyari buangan tosan. Ya, tangannya beda. Begitu Nabi salaman, wah, sisik gabus sama ular kadut beda nih. Kalau tukang ngerogohin, dia bisa bedain mana kocolan mana ular. Begitu Nabi salaman, Nabi kata gini, "Malladhi ankabat yadaka?" Sesuatu apa yang nyebabin tangan ente kasar? Ditanya sama Nabi, ngapa tangannya kasar? Orang kalau pekerja megang kampak, megang pacul, bukan depan kapalan, mobil-mobilan juga kali. Nih. Nabi nanya, "Malladhi ankabat yadak?" Ngapa tangan ente dua-duanya kasar? Apa kata nih sahabat? "Ya Rasulullah, adribu bil marri wal misahat." Tangan saya megang pacul, tangan saya megang sekruk, megang perabotan-perabotan. Liunfiquhu ala iyali. Saya kerjain kerjaan serabutan semata-mata buat napakoin keluarga saya. Begitu dia ngomong, jawab seperti itu, Nabi pegang tangannya. Wa gabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Nabi cium tangannya tuh sahabat. Enggak ada riwayat Nabi cium tangan. Cuman ini riwayat Nabi cium tangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain mencium tangan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra putri beliau. Cuman seadanya sahabat enggak ada riwayat yang apa tangannya Nabi cium. Kecuali Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adz. Wa qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Nabi cium tangannya. Apa kata Nabi? Hadihi yadun lam tamassahun naru abadan. Ini tangan karena dipakai buat kerja nyari yang halal. Ini tangan ini nggak bakalan dibakar, disentuh oleh api neraka. Bayangin, apa ada riwayat kayak begitu? Makanya pekerjaan halal selama halal, mau apapun dia, mau jadi tim oren, ya. Ada orang di comberan ngayak-ngayak, kita kata nyari encu. Mau apapun kerjaan selama bukan ngambil barang orang, bukan zolimin orang, maka perbuatan itu mulia. Lebih baik ente jadi kuli, tangan ente kasar dengan kerjaan itu, ketimbang tangan ente halus tapi ente nggak tanggung jawab sama keluarga, tetapi ente ngerjain barang haram. Naudzubillah, hadihi yadun lam tamassahan naru abadan. Ini tangan yang kagak bakalan disentuh oleh api neraka. Ya, ada orang yang nyari nafkah, in kharaja yu'awwil ya'ifuha ala iyalih. Ada orang kerja buat nyari nafkah buat keluarganya.
buat dia jangan apa nyusahin minta-minta sama orang. Dia nyari nafkah, dia kerja buat nyenengin orang tuanya. Bahwa fisabilillah, itu namanya kerjaan jihad di jalan Allah, mau apapun usahanya. Ya, illa in kana yas'a, kecuali ada orang yang kerja riyaan wa mufakharatan, dia kerja tujuannya mau ngagul. Wah, rajin banget kerja, lemburan-lemburan dihajar, tujuannya ria, tujuannya sombong. Kata Nabi, wa kana fi sabili syaitan, orang itu kerja di jalan setan. Ya, kerja nyari yang halal, niatin buat sedekah, ngasih sedekah yang baik. Wa bi atyabi malihi, berikan sedekah yang terbaik. Wa yahrumu tasadduqu bima yunfiquhu ala iyalih. Ini larangannya nih. Kalau tadi perintahnya, semakin bagus yang kita kasih sama orang, semakin gede pahalanya. Dan haram memberikan sedekah bima yunfiquhu, dengan sesuatu yang dia bakal berikan sesuatu itu ala iyalih, atas keluarganya. Emang jatah buat anaknya, jatah buat bininya dikasih orang. Ini salah ente. Keluarga ente kagak pikirin, tapi ente mau nyari pahala yang wajib. Ente kalau mau bini sama anak wajib loh. Kapan-kapan ente nggak ngasih, ente wajib bayar sampai kapan aja, kodoin. Tapi kalau sodako sama orang lain yang bukan tanggung jawab ente, itu mau kapan-kapan masih bisa. Sehingga dalam kitab fikih diharamin sodako, memberikan sesuatu yang jadi jatah wajib bini, nggak ada yang lain ya. Yang primer nih, cuman punya itu-itunya dia pakai, itu diharamin sama fuqaha, kecuali ada yang lain ya. Kalau jatah itu-itunya yang jadi kewajiban ente buat anak bini, nggak ada yang lain, ente kasih orang, anak bini ente terlantar, wah haram, haram, boleh ya. Kecuali emang anak bininya redo, kayak sahabat itu. Ini anak bini lagi susah, yang ini tetangga susahan lagi mau mati, nggak apa-apa, karena mau mati, ya enggak. Enak gitu tuh perkara. Tapi secara normal kalau jatah itu-itunya yang bakal bini, ente nggak punya yang lain, ente kasih orang, wah ente zolim, haram hukumnya. Bima yunfiquhu ala iyalih, kudunya jatah buat anak ya, ente pakai buat main judi, ente pakai buat pegitur ya, ya boleh. Nyenengin kesenangan tapi ngelupain kewajiban kita sama bini. Au yaqdi bihi dainahu, atau dengan sesuatu yang dia kudu bayar dengan sesuatu itu, dainahu utangnya, al-hala, yang udah jatuh tempo. Ada orang ente pinjem duitnya, ente udah lama belum bayar tuh utang, udah jatuh tempo, bahkan udah berkali-kali temponya udah berapa kali keliwat, asal ditagih tarsok. Begitu kita punya duit, udah jatuh tempo utang, kita pengen sodako sama yang lain, maka hukumnya haram. Coba Bapak, bayar utang hukumnya wajib. Kalau sodako yang sifatnya orang itu kita tolong, kecuali emang udah mati dah, itu lain lagi dah tuh. Kalau kita nggak kasih bakal mati nih orang nih, lain lagi. Tapi secara umum normal yang dikatakan sodako sunnah, sedangkan ente punya beban kewajiban, ketika ente duluin yang sunnah, melalaikan kewajiban ente sendiri, maka hukumnya haram. Au yaqdi bihi dainahul hal, kecuali utangnya masih lama.
atau yang ditagi, atau dia ngutang sama orang yang kira-kira kagak mau buru-buru bayarnya, kayak utang sama Japun. Bukan dia kagak perlu duit, udah kalau masih perlu pakai aja, begitu ngomongnya. Ya, ini ngomongnya dainahul hal, dia kudu bayar utang tapi dia sodako. Sebegitu orang mau sodako punya tuntutan wajib utang, dosa dia. Apalagi lu bakal bayar utang lu pakai buat jalan-jalan, bakal sodako. Kita punya utang yang wajib masih harap bakal sodako, padahal sodako dapat pahala, nyari pahala. Tapi ketika yang wajib ente tinggalin, bukan pahala yang ente dapat, dosa. Kalau lagi banyak utang, sodako op dulu. Kecuali utangnya masih apa? Masih lama. Ya, niatin deh tuh sodako, jangan ngaso kalau omongan itu. Memang sodako buat ngelancarin rezeki. Kecuali udah jatuh tempo dan yang punya juga nih, yang kita utangin udah kagak sabar. Ya, itu jadi salah dainahul hal.